setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Berpujilah nama-Mu. Shalom saudara, pernahkah saudara mendengar kata bijak atau sebuah statement yang berkata sesuatu yang berlebihan itu tidak baik? Apakah saudara setuju dengan statement ini? Saya secara pribadi sangat setuju dengan statement ini, bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Mengapa demikian? Contohnya, saya memberi contoh. Yang pertama, makan yang berlebihan. Makan yang berlebihan itu tidak baik. Mengapa? Karena membuat perut kita kembung, kemudian bisa menimbulkan tekanan darah tinggi, atau bisa menimbulkan kolesterol dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit yang bisa datang menimpa kita ketika kita makan berlebihan. Selanjutnya, kesenangan yang berlebihan. Ini juga tidak baik. Ketika kita pergi untuk menikmati hidup,
kita pergi berlibur, kita pergi bertamasya atau berhura-hura. Memang kadang itu membuat hati kita senang. Tetapi kalau memakan waktu yang berlebihan dan senang secara berlebihan, ini juga tidak baik. Karena ada waktu di mana kita akan menghabiskan uang kita, bahkan tenaga kita, dan akhirnya kita lupa untuk saling membantu dengan orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya, kesedihan yang berlebihan. Ini juga tidak baik, saudara-saudara. Masalah atau yang namanya kehilangan ataupun menjadi korban dari sesuatu hal yang tidak baik, itu pastinya membawa kesedihan yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi menjadi orang yang bersedih dengan secara berlebihan, itu juga tidak baik. Sebab kenapa? Akhirnya karena kita terlalu banyak bersedih, kita melupakan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Kita lupa untuk move on. Kita lupa untuk melakukan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Sehingga kita hanya terfokus dengan kesedihan atau masalah yang sedang kita alami. Ini juga tidak baik. Selanjutnya, bekerja secara berlebihan. Saudara, bekerja itu baik. Tetapi apabila kita sudah bekerja secara berlebihan, itu juga menjadi tidak baik. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena akhirnya kita terlalu terfokus dengan pekerjaan dan ada yang sampai melupakan keluarga. Akhirnya kita tidak bisa menyediakan waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga atau melakukan hal-hal atau kegiatan yang bermanfaat lainnya, dan kita hanya terfokus dan menghabiskan waktu kita dengan bekerja. Ini juga tidak baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu di dalam kehidupan kita di dunia ini ada yang namanya batasan, ada yang namanya limit. Berbanding lurus dengan kata firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Di situ dikatakan perikopnya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu ada waktunya. Ada sebuah lagu yang berkata, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Saudara, semuanya ada waktunya. Jangan berlebihan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu ada waktunya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kadang tidak kita miliki oleh kita sebagai manusia adalah mengetahui batasan, mengetahui limit. Kita tidak tahu kapan harus berhenti dari apa yang kita lakukan sehingga itu menjadi berlebihan. Saudaraku, ketika kita mengetahui batasan atau limit dalam hidup kita, maka tidak ada yang namanya berlebihan. Karena bila sudah berlebihan, itu menjadi tidak baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentukanlah batasan saudara sendiri. Tentukan limit saudara sendiri, agar hidup kita bisa berjalan dengan seimbang. Tentukan kapan waktu untuk berhenti, sehingga tidak menjadi berlebihan di dalam hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang tokoh di dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama yang saya sangat senang dengan cerita kehidupannya. Dan menurut saya, dia adalah orang yang bisa kita jadikan contoh, pribadi yang tahu menetapkan batasan atau limit dalam hidupnya. Sehingga menurut saya,
dalam kondisi apapun, dia menjadi orang yang menguasai diri dan tidak menjadi orang yang berlebihan. Tokoh tersebut bernama Yusuf. Saudara, kisah Yusuf sendiri dari kecil tidaklah mudah. Sejak kecil sebenarnya Yusuf sudah menerima visi dari Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Singkat cerita, kalau saudara bisa baca di Kejadian mulai dari pasal yang ke-37, di situ diceritakan bahwa itulah awal mula di mana Yusuf mengutarakan mimpi yang sebenarnya dari Tuhan kepada keluarganya. Dan apa yang dia dapatkan ketika dia menceritakan mimpinya tersebut, saudara-saudaranya menjadi marah sama Yusuf. Dan saudara, kalau saudara lihat, saya percaya Yusuf adalah pribadi atau adalah orang yang tahu menguasai dirinya. Dia tahu kapan waktu untuk berdiam. Dia tahu kapan waktu untuk menguasai dirinya sendiri. Jadi waktu dia mengutarakan sesuatu dan tidak disetujui atau bahkan mendapatkan respon yang tidak baik dari orang-orang yang dia sampaikan, ceritakan apa yang menjadi mimpinya tersebut, dia tidak terpancing emosi. Dia memiliki batasan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya diceritakan bahwa Yusuf adalah seorang yang sangat disayang oleh ayahnya. Ayahnya mendapatkan Yusuf sebagai anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang sangat dicintai oleh Yakub waktu itu. Nah, tetapi saya melihat bagaimana seorang Yusuf yang bisa menjaga dirinya tidak menjadi orang yang sangat berlebihan. Dia tahu dirinya memang disayang, tetapi dia bukan orang yang berlebihan dalam bersikap. Kenapa saya berkata begitu? Karena sekalipun dia merupakan orang yang disayang oleh orang tuanya atau oleh ayahnya, tetapi dia juga mau ketika disuruh oleh ayahnya mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang bekerja untuk menggembalakan kambing domba. Dan firman Tuhan mencatat hal tersebut. Jadi sekalipun dia anak kesayangan, dia tahu menempatkan diri. Kira-kira seperti itu ya. Dan selanjutnya kalau kita melihat kisah daripada Yusuf ini, ketika dia di rumah Potifar, dia difitnah, ya, dia dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Seharusnya dia bisa membela diri, saudara-saudara ya, tetapi dia memilih untuk diam, bahkan dia memilih untuk tetap menjalani hukumannya dengan sukarela, karena dia tahu bahwa rencana Tuhan itu pasti digenapi atas hidupnya. Dia tidak sedih secara berlebihan. Bahkan firman Tuhan mencatat ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, saudara, ini merupakan puncak dari kehidupan seorang Yusuf. Sebenarnya untuk dia mau melampiaskan kemarahannya, melampiaskan kesedihannya itu sebenarnya bisa, karena dia merupakan orang yang berkuasa pada saat itu. Tetapi itu tidak dilakukannya. Yusuf memiliki batasan atas dirinya sendiri. Dia bisa menguasai dirinya. Dia menjadi orang yang tidak berlebihan, sehingga dia bisa menguasai dirinya. Dan saudara bisa lihat kehidupan dari seorang Yusuf ini sangat-sangat dimuliakan akhirnya, sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Dan saudara bisa melihat bahwa Yusuf diangkat menjadi pemimpin yang luar biasa. Sekalipun memang dia merupakan orang yang kedua di bawah Firaun, tetapi kekuasaan Yusuf pada saat itu adalah kekuasaan yang luar biasa. Dan Tuhan mengangkat dan memakai dia dengan luar biasa, karena Yusuf tahu menjaga dirinya, tahu batasan di dalam hidupnya. Jadi apapun yang dialami oleh seorang Yusuf, apakah dia mengalami kesenangan, dia mengalami yang namanya kemanjaan dari orang tuanya, dia mengalami kesedihan, penolakan, amarah dan lain sebagainya, dia tahu mengatasi dirinya sendiri. Dia tahu kapan batasannya, dia harus diam, dia harus berkata-kata dan lain sebagainya. Yusuf tahu batasan dalam hidupnya. Dia tahu kapan harus berbicara, dia tahu kapan harus berdiam, dia tahu kapan dia bersedih, dia harus tahu kapan dia senang, seterusnya.
Sampai Alkitab mencatat di pasal yang ke-47 di Kejadian, sebelum dia mati, dia tahu mengatur kehidupannya, sehingga dia berpesan kepada anak-anaknya bahwa sebelum saya mati, ketika saya mati nanti, tolong tulang-tulang saya dibawa kembali ke tanah leluhur. Ya, jadi seharusnya dia bisa saja menikmati kemegahan dirinya sendiri, bahwa dia bisa saja dikuburkan dengan begitu megahnya di Mesir sebagai satu-satunya orang Ibrani yang tinggal di Mesir, yang pernah membawa kejayaan Mesir pada saat itu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf, karena Yusuf adalah orang yang tahu batasan dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini sangatlah indah. Isilah hidup saudara dengan banyak warna yang berbeda. Jangan hanya monoton satu atau dua warna saja. Ingat bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Sekali lagi, sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Tentukan batasan saudara. Tentukan limit saudara dalam setiap aspek, bahkan keadaan dalam hidup saudara. Ingat bahwa segala sesuatu ada waktunya. Demikian kata firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu bagi kami semua pada hari ini, yang mengingatkan kepada kami untuk tidak berlebihan dalam kami meresponi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami ketika kami mengalami apapun Tuhan, baik senang, sedih, sukacita, duka cita. Kami tahu Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami akan menjalani hari-hari kami ke depan dengan penuh pengharapan kepada Engkau Tuhan Yesus yang selalu menyertai, bahkan Engkau Allah yang selalu berbuat kebaikan atas hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu ini tertanam dalam hati pikiran kami, menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.